Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeyen Lina Melia, NIM 0447585545, Prodi S1 Akuntansi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Tutor Bahasa Indonesia kelas 924, Ibu Agustina Putri Resintanti, dan seluruh teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kita semua sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan gagasan COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang yang mengalami sakit parah akan memerlukan bantuan medis. Apakah COVID-19 menular? Iya, infeksi COVID-19 dapat menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk dan bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari, dengan rata-rata 5 hari. Maka, orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Penyebab penyebaran COVID-19 yaitu: pertama, virus corona dapat menyebar melalui cairan yang terinfeksi dan ditularkan kepada orang lain melalui batuk atau bersin. Seperti ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, kita harus berjarak 1 meter agar percikan kita tidak berkena dengan orang lain. Yang kedua, virus ini akan menyebar di udara melalui tetesan yang tersebar. Yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita sedang berbicara dengan orang lain, kita tidak boleh berjarak dekat karena percikan itu akan menyebar di udara dan akan terkena dengan orang lain. Yang ketiga, penyebaran virus corona juga dapat menyebar jika seseorang saling bersentuhan dengan orang yang terinfeksi, menyentuh benda atau permukaan yang terinfeksi, disertai menyentuh hidung atau mulut secara bersamaan. Gejala COVID-19. Yang pertama, gejala yang paling umum disebabkan pertama demam, kedua batuk, ketiga kelelahan, keempat kehilangan rasa atau bau. Yang kedua, gejala yang kurang umum. Yang pertama, sakit tenggorokan, yang kedua sakit kepala, ketiga sakit atau nyeri, keempat diare, kelima ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari kaki atau tangan, keenam mata merah atau iritasi. Yang ketiga, yang terakhir, gejala yang serius yang disebabkan pertama kesulitan bernafas atau sesak nafas, kedua ketidakmampuan berbicara atau mobilitas atau kebingungan, yang ketiga sakit dada. Pandemi COVID-19 ini telah membawa kesedihan dan kesulitan bagi banyak orang. Sejak keberadaan virus COVID-19 ini masuk ke Indonesia, tercatat sudah lebih dari 6 juta kasus masyarakat terpapar virus COVID-19 dan lebih dari 150.000
orang meninggal dunia. Bisa kita lihat dengan tabel ini bahwa kasus dan kematian sepanjang waktu, total kasus lebih dari 6 juta dan total meninggal dunia lebih dari 150.000 orang. Dampak yang terjadi akibat virus corona 19 adalah kepada masyarakat, ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan. Seperti yang terjadi pada masyarakat, berdampak pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Pada ekonomi, keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19. Dampak pada pekerjaan menyebabkan para pekerjaan terkena PHK. Dan untuk pendidikan, para pelajar dan mahasiswa juga terkena dampaknya dengan melakukan kegiatan belajar secara online. Namun di universitas terbuka, pelajaran secara online itu sudah lama sebelum adanya COVID-19. Jadi untuk mahasiswa universitas terbuka tidak merasa kaget kalau belajar dengan jarak jauh. Pencegahan COVID-19 yang kita lakukan, yang pertama, selalu jaga jarak aman dari orang lain, jaraknya 1 meter. Yang kedua, kenakan masker di ruangan publik, terutama di dalam ruangan atau di ruang tidak ada pembatas fisik kemungkinan. Ketiga, sebaiknya pilih ruangan terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan. Keempat, cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Kelima, ikuti vaksinasi. Yang keenam, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan menggunakan tangan atau dengan kain, tidak dengan baju ya. Ketujuh, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan, merasa pusing, panas, atau apa. Jangan keluar karena itu akan berdampak pada orang lain. Contoh mencegahnya penularan COVID-19 yang kita lihat di gambar pertama, yaitu jaga jarak dengan orang lain. Tidak boleh berdekatan, jaga jarak 1 meter agar kita terhindar dari infeksinya virus corona. Yang gambar kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik hingga bersih. Jika mengalami gejala COVID-19, apa sih yang kita lakukan? Yang pertama, menghubungi nomor layanan kendal tanggap COVID-19. Yang kedua, gunakan masker dan ganti secara berkala, jangan tiap hari dipakai, harus sehari sekali atau enggak sering dipakai keluar, kita harus ganti, jangan maskernya itu saja. Yang ketiga, batasi kontak dengan orang lain dan tetap tinggal di rumah. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf jika ada kata salah yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.